Masih di tempat bercerita BDG, ini Rina baru datang, lo udah kenyang aja baru datang. Saya nggak diajak. Jadi kita teruskan ngobrol-ngobrol kita dengan Kang Dadan yang semakin seru. Jadi tadi Kang Dadan cerita waktu Aisyah umur 3 bulan pindah ke Surabaya, dan dengan tidak mendiskreditkan kota manapun, tapi pengalaman pribadinya adalah banyak hal buruk lah yang dialami. Misalnya bahwa Aisyah lalu diliatin sama satu mall gitu sampai Ria marah gitu. Kalau kita punya anak di usia Aisyah dan kita digituin juga kayaknya kita masih marah. Cuman kalau sekarang mah udah harus biar gitu ya, liatin dado sama masing-masing gitu ya. Mati sendiri-sendiri. Nah sekarang kembali ke penanganan tentang Aisyah. Setelah bocor jantungnya dia menutup spontan kan, terapi pasti, ya sekolah pasti. Nah sekarang sekolah di mana? Sekolah Aisyah di SLBNA Pajajaran. Dia Wiataguna, Komplek Wiataguna. TKLB baru jalan setahun lah, masuk 2 tahun Aisyah sekarang sekolah. Jadi tentang Wiataguna ini, SLB itu tidak di bawah Wiataguna, begitu? Kalau untuk SLB-nya sebetulnya di bawah Disdik. Disdik Jabar, Disdik ya. Kalau untuk kompleknya Wiataguna itu memang di bawah Kemensos. Pusat berarti. Betul, gitu. Tapi kalau jadi cerita ya Teh ya. Tapi kalau untuk sebetulnya historinya, sejarahnya, Wiataguna itu cikal bakalnya SLBNA Pajajaran karena itu dari 1901, rumah buta dulu disebutnya. Bahasa Belandanya Bandungse Blinden Instituut. Itu 1901. Cerita pendeknya tahun 62. Sebentar, rumah buta adalah sekolah khusus untuk tunanetra. Betul. Oke. Ya. Kenapa rumah buta? Ya, karena dulu istilahnya dulu rumah buta. Nah, tahun 62 dinegrikanlah SLBNA Pajajaran, dan di tahun 86 itu ada SK dari Gubernur Jabar untuk bahasanya diurus lah sama Kementerian Sosial, di SK kan. Tapi di dalam sertifikatnya itu ada berapa kegiatan yang harus berjalan, termasuk SLBNA Pajajaran ini. Tapi seiring berjalannya waktu, si SLBNA Pajajaran ini seperti jadi tamu di rumahnya sendiri. Jadi curhatan karena kebetulan Aisyah di situ sama Kang Dadan sebagai ditunjuk jadi komite sekolah. Jadi kemarin ikut ngedorong buat bikin petisi segala rupa, akhirnya ya mau tidak mau kan. Enggak demo kan? Enggak. Karena Aisyah sekolah di situ, masa bapaknya nggak ngurusin kan gitu kan. Akhirnya kondisinya kayak tamu di rumah sendiri. Jadi awal bangunan di Pajajaran 50 tuh, bangunannya 1901, ada 8 gedung, digeser lagi ke tengah karena kan itu ada luas ya Wiataguna, ada 4 hektaran kurang lebih. Dari 8 berkurang jadi 5 bangunan, digeser lagi sekarang ke yang terakhir, dari 5 bangunan ke 3 bangunan. Dan terakhir, bukannya kami tidak ikut instruksi presiden atau program Presiden Prabowo yang ada sekolah rakyat. Kami mendukung itu, akan tetapi ketika kami harus tergeser dari situ ya kami berontak. Jadi ada 3 ruangan ini, 2 ruangan akan diambil oleh sekolah rakyat. Dan kita bahas tinggal 1 bangunan, bahasanya direlokasi. Dan itu pun relokasinya bukan dari saat itu ketika pindah ke sini, enggak. Tapi setelah kita ada riak-riak, loh kok kita diusir, barulah mereka, oh iya direlokasi ke sini. Jadi dekat situ. Iya. Dan itu pun dari Disdiknya, bukan dari Kemensosnya. Jadi dari Kemensosnya silakan pindah, mau direnovasi buat sekolah rakyat, bahasanya seperti itu ya. Tapi kita tidak dikasih tahu ini pindahnya kemana. Itulah yang menjadi kendala selama ini di SLB Pajajaran. Dan sekarang hanya tinggal 1 bangunan yang bisa dipakai. Akan tapi ketika kami sampai menghadap ada di Jensos rehab sosial Pak Supomo, kami
berdiskusi, akhirnya ada berita acara, kita tidak jadi digunakan yang dua ini, yang dua gedung. Jadi hanya satu yang digunakan oleh sekolah rakyat. Dan sekarang yang jadi kendala lagi ketika tidak dipakai sekolah rakyat, pembangunannya ini kan tidak jadi dibangun sama PUPR teh. Itu dikembalikan ke Pemprov Distrik Jabar, dan sampai sekarang masih kalau terakhir dengar kabar masuk ke anggaran perubahan di bulan Oktober. Jadi sekarang tuh anak SLB 2,5 bulan tuh bergeser dulu ke SLBNB Cicendo. Seberang, ya bukan seberang. Samanya pengkolannya. Ya, itu. Jadi sebetulnya kewenangan sekolah ini mau diapakan, mau di situ, mau bangunannya dibesarkan, mau kemana, pindah, itu adalah kewenangan distrik sebetulnya. Betul, Pemprov Jabar. Distrik Pemprov. Pemprov Jabar. Karena ya di sini betul di bawah Pemprov Jabar. Kalau distrik Jabar, kewenangannya betul di Pemprov. Makanya kemarin kami mengajukan surat permohonan untuk hibah. Karena kalau masih tanahnya milik Kemensos, kita tidak bisa iya. merehabilitasi, secara merenovasi juga nggak bisa, karena legal iya. tanahnya nggak bisa. Jadi kalau sedikit cerita nih, dari 86 sampai sekarang belum ada rehabilitasi, belum ada renovasi untuk bangunan. Sebentar, itu yang 4 hektar berarti milik Kemensos yang digunakan oleh Wiataguna sebagai yayasan, betul? Nah, dipakai naon wae atau 4 hektar teh? Jadi di sana tuh ada penggunanya tuh ada untuk pertama SLBN, 2 kalau dulu namanya PRCN Panti Rehabilitasi Cacat Netra. Kalau sekarang jadi Wiataguna itu. Terus ada yayasan Pembina Wiataguna, PWG yayasan. Kemudian ada panti rehab, ada gereja, ada masjid. Jadi ada 8 item tuh, salah satunya yaitu SLBN Pajajaran. Berarti itu luas sekali ya? Iya. Sebetulnya ya. Tapi ya memang sulit sih kalau secara legal tanah itu milik Kemensos. Ya secara legal kita tidak bisa menuntut apa-apa loh. Ya. Betul. Karena kan kita berdiri di lahan orang. Iya. Ya. Ini mah kemanusiaan berarti, tapi harus diselesaikan secara legalitasnya harus benar. Ya. Kalau ngutip bahasanya Kang Farhan ya, yang waktu itu ketika beliau juga kaget datang ke SLB Pajajaran. Kenapa nggak ke Kang Benny? Sudah ketemu dengan KDM. Cuman kebetulan Pak Wali Kota datang ke Pajajaran karena mungkin rasa empati beliau juga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Kalimat yang kami pegang itu komunikasi berasas empati. Jadi selama ini komunikasi dari Kemensos itu tidak ada yang berasas empati sama sekali. Jadi geser. Jadi tidak ada pihak. Iya. Tidak. Kemarin karena kenapa jadi rame? Kenapa kami mulai berontak? Karena ketika penggusuran ya, pergeseran itu ketika dilakukan PSAJ. Apa itu? Kalau dulu Ebtanas. I see. Iya. Iya kan? Jadi ketika PSAJ akhir jenjang sekolah, ya maksudnya kita minta izin nih, kan itu tanggal 2 Mei itu ada surat untuk pengosongan. Kita minta sampai tanggal berapa, itu tidak disetujui. Padahal kita dengan alasan anak-anak lagi mau ujian lah gitu. Sedang. Bukan mau tapi sedang ujian, dan itu tidak dikabulkan lah sama pantinya, sama sentra Wiatagunanya gitu. Ya, perjuangan harus terus berjalan berarti ya. Nggak bisa habis ya PRT ya kita ya. Ada aja ya. PR-nya ada terus, cuman ya ngeroyoh aja lah kan. Dimana kita niatnya baik, mas saya percaya jalannya pasti Tuhan bukakan gitu. Karena kan bukan putra kita saja yang membutuhkan pendidikan seperti itu, banyak anak spesial lainnya juga yang membutuhkan tempat pendidikan seperti itu. Masih seru. Kita potong dulu, jangan kemana-mana.